Tetapi kenapa Al-Quran yang kita baca sekarang itu dimulai dari Al-Fatihah, tidak dimulai dari Al-Alaq? Jawabannya, karena Al-Quran diturunkan tidak berdasarkan tertibun nuzul, tidak diturunkan berdasarkan urutan turunnya, enggak. Al-Quran itu susunannya tidak berdasarkan apa? Tertib an-nuzul, tidak berdasarkan urutan turunnya, enggak. Tetapi Al-Quran itu diturunkan disusun. Al-Quran yang kita baca itu disusun berdasarkan Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz yang telah diturunkan di Baitul Izzah. Nah, sehingga malaikat Jibril alaihissalam itu yang menunjukkan kepada Nabi, ini letaknya di sini, ini letaknya di sini, ini letaknya di sini, ini letaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu imanu nabiyyaumi akhiril wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'athu Halimatu Sa'diyah mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu biqaibatal madinah atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun awladuhu faminhumu thalathatun minadh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bizaini dhayulaqabu atahu Ibrahimu min sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhud bihim walijah wa arba'un minal inasi tudhkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wa banahu masibtani fadluhum jali Fazainabun wa ba'daha Ruqayyah wa ummu kulthumin zakat radiyah an tis'in niswatin wafatul Mustafa khairna fakhtarna nabiyil muqtafa
Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum mardiyah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan taufiknya untuk kita semuanya sehingga kita bisa kembali bersama dalam pengajian kitab Aqidatul Awam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita seterusnya sehingga kita bisa melaksanakan berbagai amal soleh sehingga kita mati dalam keadaan kesempurnaan iman. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, nanti pada hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita. Kita sampai pada perkataan muallif atamma qabla al-wahyi arba'ina. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Atamma wis nyampurnaaken sapa Kanjeng Nabi qabla al-wahyi ing dalem sadurunge tumurune wahyu arba'ina ing 40 taun. Wa umruhu lan utawi umure Kanjeng Nabi Muhammad iku qad jawaza, teman-teman wis ngliwati apa umruhu as-sittina ing 60 tahun. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita sampaikan sebelumnya yaitu tentang tempat kelahiran dan tempat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah wafat di Makkah, Rasulullah lahir itu di Makkah dan wafat di Al-Madinah. Nah, itu telah kita sampaikan kemarin. Nah, sekarang adalah tentang bahwa beliau pertama kali mendapatkan wahyu, artinya diangkat menjadi seorang nabi ketika beliau berusia 40 tahun. Nah, sebelumnya beliau telah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah ketika beliau berumur 25 tahun. Nah, pada awalnya beliau menjalankan perdagangan dari Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian beliau menikahi Sayyidah Khadijah ketika berumur 25 tahun, dan Khadijah ketika itu seorang janda yang sudah berumur 40 tahun. Nah, setelah hidup bersama Sayyidah Khadijah menjelang berumur 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kehendak Allah itu senang sekali beliau untuk menyendiri
dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan sebelumnya bahwa seorang nabi sejak sebelum diangkat menjadi seorang nabi, dia sudah mengenal Allah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendekati umur 40 tahun, beliau senang sekali, diberikan rasa senang oleh Allah dalam hati untuk kemudian menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'abbud, berkhalwat di Gua Hira. Beliau beribadah kepada Allah di sana sendirian. Ketika beliau kehabisan bekal berada di Gua Hira, itu kehabisan bekal, kemudian beliau pulang ke rumahnya Sayyidah Khadijah, kemudian diberikan bekal oleh istrinya, kemudian beliau pergi lagi ke Gua Hira. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai kemudian ketika beliau berada di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang kepada beliau dengan membawa wahyu, yaitu pada hari Senin, bulan Rabiul Awal juga. Jadi kalau beliau lahir itu pada hari Senin, kemudian beliau pertama kali mendapatkan wahyu juga pada hari Senin. Nanti beliau wafat itu juga pada hari Senin. Beliau pertama kali mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril itu pada hari Senin, bulan Rabiul Awal tahun 41 dari tahun Gajah. Hadirin rahimakumullah. Wahyu yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Nabi untuk membaca Iqra. Tetapi jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ana biqari'in. Saya ini bukan orang yang bisa membaca. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah an-nabiyul ummi, seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca yang tertulis, tidak bisa membaca yang tertulis. Jadi membaca tulisan itu beliau tidak bisa, dan juga tidak bisa menulis. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa beliau itu adalah seorang ummi. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 158, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, seorang nabi yang ummi. Nah, ummi itu artinya apa? Tidak bisa membaca yang tertulis, tidak bisa menulis, itu namanya ummi. Nah, kita katakan tidak membaca yang menulis. Kalau membaca kalau membaca dengan hafalannya, tidak pada tulisan, maka ya jelas beliau mampu. Karena semua yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau itu langsung beliau hafal. Jadi ketika membaca tulisan itu yang nggak bisa. Kalau membaca tanpa tulisan malah bisa. Kalau kita bisanya membaca tulisan, kalau nggak ada tulisannya kita nggak bisa membaca. Nah, jadi membaca itu kan tidak harus pada tulisan. Ketika saya misalnya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini kan saya membaca Al-Fatihah, tapi tanpa melihat tulisan, itu namanya membaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membaca yang tertulis, tidak membaca yang tertulis, tidak bisa membaca yang tertulis, dan itu bukan aib.
bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu justru mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebuah aib, bukan sebuah cacat, bukan sebuah celah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan keumian dari Rasulullah, beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu secara otomatis membantah tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Secara otomatis membantah itu. Jadi ketika itu banyak di antara orang-orang musyrik Quraisy itu yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan karangan dari Nabi Muhammad, yang diambil katanya dari kitab-kitab terdahulu. Jadi itu sengaja ditulis oleh Nabi Muhammad, dikarang oleh Nabi Muhammad dengan mengutip kitab-kitab suci sebelum itu. Tetapi tuduhan itu langsung tertolak dengan kondisi Nabi bahwa Nabi itu seorang ummi. Bagaimana Nabi itu bisa mengutip dari kitab-kitab terdahulu sementara Nabi itu tidak membaca kitab. Beliau tidak membaca kitab-kitab terdahulu, apalagi membaca saja beliau tidak bisa. Bagaimana beliau bisa kemudian menelaah membaca kitab-kitab sebelum itu? Kemudian kalau itu tulisan Nabi, Nabi juga tidak menulisnya, tidak bisa menulis. Maka secara otomatis tuduhan orang kafir itu langsung patah, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Muhammad. Itu langsung patah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Rasulullah sebagai seorang an-nabiyul ummi, seorang nabi yang ummi. Hadirin rahimakumullah, ketika kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang ummi, maka pada hakikatnya kita memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau yang ummi, tidak membaca yang tertulis itu, ternyata beliau sudah bisa merubah dunia ini, peradaban dunia ini. Peradaban dunia yang sebelumnya itu penuh dengan jahiliyah, artinya mereka itu penuh dengan kebodohan dalam agama, asalnya tidak bermoral, asalnya beribadah kepada selain Allah, melakukan kesyirikan, kekufuran. Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mereka berubah. Peradaban manusia itu berubah total dengan keberadaan Nabi berdakwah di tengah manusia hanya dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Itu peradaban manusia berubah dengan seorang Nabi yang al-ummi. Nah, sementara kita dari kecil sudah bisa membaca dan bisa menulis, tapi apa yang kita rubah? Apakah kita sudah bisa merubah peradaban di dusun kita, di desa kita, di kecamatan kita? Jangankan di dunia, negara, satu RT saja kita tidak bisa, belum bisa membuat perubahan, perubahan kepada yang lebih baik. Padahal kita membacanya lancar yang tertulis, kita juga bisa menulis dengan lancar. Artinya apa? Ini adalah pujian terhadap Rasulullah. Rasulullah yang ummi, beliau telah merubah peradaban dunia ini. Dunia yang awalnya itu bobrok dari sisi akidah, bobrok dari sisi agama. Seseorang menyembah sesuatu yang tidak masuk akal untuk disembah, saking bodohnya orang. Sesuatu yang berhala yang dia buat sendiri, dia pahat sendiri,
setelah itu disembah, itu kan sebodoh-bodohnya orang. Bagaimana seseorang menyembah sesuatu yang dia buat sendiri? Nah, sebodoh-bodohnya orang yang seperti itu. Nah, tetapi Rasulullah merubah semuanya itu. Demikian juga dari sisi akhlak yang sangat bejat ketika itu, sampai ketika mereka memiliki anak-anak perempuan langsung dibunuh oleh mereka, dikuburkan hidup-hidup. Nah, akhlak moral sudah sangat rusak, tetapi kehadiran Rasulullah yang ummi mampu untuk merubah peradaban dunia sampai sekarang ini. Tetap ajaran-ajarannya tetap ada di muka bumi ini dan membawa kebaikan untuk umat manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini kita harus berhati-hati dengan berbagai kajian yang mengklaim sebagai bagian dari kajian Al-Quran, studi Al-Quran dari para sarjana. Sebagian mereka yang kemudian mempertanyakan tentang keumian Nabi, mempertanyakan tentang makna dari ummi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di antara mereka mungkin tujuannya baik, tujuannya karena dalam pikiran mereka ummi itu sesuatu yang tercela menurut mereka. Padahal tadi sudah kita jelaskan itu adalah sesuatu yang terpuji. Itu bukan sesuatu yang menunjukkan seseorang itu bodoh, tidak. Kenapa? Kita sudah sering mengatakan bagi kita tulabul ilm, para santri, itu mengatakan al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dalam hati, bukan ada dalam tulisan. Nah, ilmu itu di dalam hati. Al-ilmu fis sudur. Ilmu itu yang ada di dalam hati. La fis sutur, bukan yang ada di dalam tulisan. Kalau kita misalnya tanpa membaca buku, kita kemudian bisa menjelaskan tentang hafal misalnya ratusan ribu hadis, hafal Al-Quran, kita banyak hafal masalah-masalah dalam fikih misalnya, maka kita dikatakan itu orang yang berilmu. Tapi kalau hanya orang bisanya membaca, kalau membaca bisa menerangkan, kalau ditutup sudah nggak bisa lagi menjelaskan, apakah itu orang berilmu? Bukan. Itu orang yang ilmunya masih fis sutur, ilmunya masih melekat di kertas, ilmunya masih ada di buku, bukan di sini. Nah, seseorang itu menjadi alim apabila dia telah menghafal, ilmu itu sudah masuk di dalam dirinya, sudah masuk di dalam hatinya dan menetap di dalam hatinya, maka itu orang tersebut dikatakan orang berilmu. Karena itulah maka para santri itu dianjurkan untuk menghafal. Dalam belajar ilmu agama itu harus menghafal. Kalau nggak menghafal, bagaimana dia bisa menjadi orang berilmu? Nah, jadi harus menghafal. Para ulama sejak dahulu kala di dalam belajar ilmu agama, pertama-tama yang mereka hafal adalah kitab-kitab matan, kitab-kitab kecil. Itu dihafal dari berbagai disiplin ilmu agama. Seseorang yang ingin dia menguasai ilmu fikih misalnya atau ilmu nahwu, maka dia harus menghafal kitab Jurumiyah, Al-Ajurumiyah. Kalau seseorang ingin menguasai kitab akidah, ya dihafal kitab Aqidatul Awam ini yang dasar. Seseorang ingin menguasai kitab fikih, dia bisa mempelajari kitab misalnya Matan Abi Syuja. Atau kita memiliki kitab mukhtasar dari kitab Sulamut Taufiq. Itu sudah meliputi, di situ ada akidahnya, ada fikihnya, dan juga ada akhlaknya. Kalau kita ingin menguasai sebuah ilmu, maka kita harus menghafal kitab matannya untuk kemudian bisa menguasai
kitab-kitab berikutnya. Tanpa itu maka susah seseorang untuk bisa menjadi orang yang berilmu. Para ulama mengatakan man hafizal mutun nalal funun. Barang siapa yang menghafal kitab-kitab matan, maka dia akan mendapatkan apa? Dia akan bisa mendapatkan disiplin ilmu itu. Artinya dia akan bisa menguasai disiplin ilmu itu. Bagaimana kamu akan bisa menguasai ilmu nahwu jika kamu tidak menghafal matan al-Ajurumiyah? Bagaimana kamu akan misalnya menguasai kitab menguasai ilmu mustalahul hadis kalau kamu nggak hafal matan al-Baiquniyah dan seterusnya. Nah, artinya karena itu di pondok pesantren selalu apa? Hafalan. Para ulama zaman dahulu menghafal. Umur 7 tahun banyak di antara mereka seperti Al-Imam Syafi'i. Nah, juga guru kita Syekh Abdullah Al-Harari itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Karena itu dasar. Kemudian mereka juga menghafal hadis-hadis Nabi sampai ratusan ribu hadis matnan wasanadan ketika itu. Nah, karena itulah yang berilmu itu seperti itu. Ada di dalam hati, dimasukkan. Ilmu itu dimasukkan ke dalam hati. Kapanpun dia ingin menyampaikannya, akan disampaikannya. Kapanpun dia ingin untuk menuliskannya, maka dia tuliskan itu. Tanpa kemudian seseorang harus kemudian harus membaca. Sebagian orang karena ilmunya masih di kertas, masih di buku, ketika diminta tolong sampaikan ilmu kepada kami, sampaikan misalnya ceramah tentang ini. Kemudian dia mengatakan saya nggak siap. Kenapa dia kok nggak siap? Karena ilmunya masih di rumah, di lemari. Ilmunya masih di lemari, ada di buku, ada di kitab. Nah, sementara orang yang berilmu, ilmunya sudah masuk di dalam hatinya. Kapanpun dia ingin sampaikan, maka dia akan mengeluarkannya dari dalam hatinya untuk disampaikan kepada yang lain. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi itu hakikat dari orang berilmu itu, ketika ilmunya itu ada di dalam hati. Rasulullah, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau, hafal semua. Jadi beliau tidak memerlukan buku untuk dibaca untuk kemudian sebagai ilmu beliau, tetapi langsung beliau menghafalnya di dalam hatinya, sehingga beliau adalah manusia yang paling luas ilmunya. Tidak ada yang lebih alim dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih luas dari manusia ini, makhluk ini, yang lebih luas ilmunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dalam hati, bukan yang ada di dalam kertas itu. Nah, sebagian orang memiliki pandangan yang keliru tentang ilmu, menganggap bahwa ilmu itu identik dengan membaca. Kalau seseorang bisa membaca buku, bisa membaca kitab, artinya dia orang yang berilmu. Kalau nggak bisa membaca kitab, membaca buku, maka dia tidak berilmu. Itu kesalahan dalam persepsi menilai sebuah seseorang itu berilmu atau tidak berilmu. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya mereka memaknai an-nabiyul ummi, nabi yang ummi untuk Nabi Muhammad itu dirubah pemaknaannya dari makna yang sudah dijelaskan oleh para ulama zaman dahulu secara turun-temurun. Mereka mengatakan bahwa ummi itu artinya bukan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu mereka memaknainya dengan makna yang lain. Sebagian mereka mengatakan dulu itu Nabi ummi, tetapi kemudian
Nabi belajar sehingga kemudian bisa menulis dan membaca. Dari satu sisi mungkin dia bertujuan baik karena pemahamannya yang keliru tentang ilmu tadi, sehingga dia ingin memuji Nabi dengan kemudian mengatakan hal yang semacam itu. Tetapi akibat dari hal itu sangat berbahaya. Kalau kemudian dikatakan bahwa Nabi itu ummi, tidak dengan pengertian, tidak membaca yang tertulis dan tidak menulis, maka ini akan membuka peluang bagi orang kafir untuk kembali mempertanyakan Al-Quran, untuk kembali meragukan Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah atau karangan Nabi Muhammad. Itu akan membuka peluang itu. Bahkan sekarang sudah ada studi-studi yang kemudian mengarah kepada keraguan terhadap Al-Quran. Nah, keraguan terhadap Al-Quran itu dari apa? Dari orang-orang di luar Islam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi tidak perlu kita kemudian merubah makna An-Nabiyul Ummi itu, karena itu justru ini adalah pujian bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keberadaan Nabi yang ummi, maka itu secara otomatis membantah tuduhan orang-orang kafir bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, seperti yang sudah kita hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini 5 ayat ini, 1 sampai 5 ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan kepada beliau. Ketika beliau disuruh membaca oleh malaikat Jibril, beliau mengatakan ma ana biqari, saya ini bukan orang yang bisa membaca. Sebagian orang berpedoman dengan ini, ayat yang pertama kali itu Iqra, maka kita harus membaca buku dan seterusnya. Padahal membaca tidak harus membaca buku. Beliau mengatakan apa? Ma ana biqari. Saya bukan orang yang bisa membaca yang tertulis. Tidak. Baru kemudian apa? Malaikat Jibril itu membacakannya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menghafal apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu turun tidak dalam bentuk tulisan. Al-Quran itu turun dalam bentuk bacaan malaikat Jibril, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, wa innahu laqaulu rasulin karim, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar bacaan dari Rasul yang mulia. Rasul yang mulia di sini yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk bacaan malaikat Jibril. Nabi Muhammad mendengarkannya. Malaikat Jibril membacanya, Nabi Muhammad mendengarkannya, kemudian Nabi Muhammad menghafalnya di dalam hati beliau. Itulah turunnya Al-Quran. Bukan seperti kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya langsung diturunkan berupa berupa tulisan, langsung sudah berupa kitab diturunkan kepada nabi-nabi itu seketika, tidak secara berangsur-angsur. Sementara Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa bacaan yang turunnya itu berangsur-angsur, munajjaman, mufarraqan.
ayat demi ayat, surat demi surat, itu turun kepada beliau secara berangsur-angsur. Nggak seperti apa kitab sebelumnya yang langsung, misalnya kitab Taurat, Nabi Musa datang ke Bukit Tursaina untuk meminta kitab Taurat yang telah dijanjikan, kemudian pulang membawa kitab Taurat. Nah, sementara Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, kemudian dalam bentuk bacaan malaikat Jibril alaihissalam. Sebagian itu turun karena sebab, dan kebanyakan turun tanpa ada sebab tertentu, sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghafal Al-Quran itu dan ditulis oleh para sahabat. Nah, kebanyakan para sahabat itu juga ummi. Di antara mereka ada yang tidak ummi, yang itu sebagian mereka menjadi kutabul wahyi, katabatul wahyi, para penulis wahyu yang ditugaskan oleh Nabi. Setiap kali Al-Quran itu turun, ditugaskan oleh Nabi untuk menuliskannya. Nah, sehingga Al-Quran sejak awal itu sudah ditulis, bukan Nabi yang menulisnya, tetapi para sahabat atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi setiap kali turun ayat ada yang menulis, setiap kali turun ayat ada yang menulis. Nah, turunnya dimulai dari surat Al-Falaq, Al-Alaq ini 1 sampai 5 ini. Nah, tetapi kenapa Al-Quran yang kita baca sekarang itu dimulai dari Al-Fatihah, tidak dimulai dari Al-Alaq? Jawabannya, karena Al-Quran diturunkan tidak berdasarkan tartibun nuzul, tidak diturunkan berdasarkan urutan turunnya, enggak. Al-Quran itu susunannya tidak berdasarkan tartib an-nuzul, tidak berdasarkan urutan turunnya, enggak. Tetapi Al-Quran itu diturunkan disusun. Al-Quran yang kita baca itu disusun berdasarkan Al-Quran yang di Lauhil Mahfud yang telah diturunkan di Baitul Izzah. Nah, sehingga malaikat Jibril alaihissalam itu yang menunjukkan kepada Nabi, ini letaknya di sini, ini letaknya di sini, ini letaknya di sini, ini letaknya di sini, sehingga Al-Quran yang ada sekarang yang kita baca itu seperti Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud, yang pada Lailatul Qadar saat itu diturunkan oleh malaikat Jibril ke Baitul Izzah. Jadi dari sisi turunnya tidak berdasarkan urutan yang ada di Al-Quran yang di Lauhil Mahfud, tidak. Tetapi dari sisi susunannya, susunan Al-Quran dimulai dari Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas, itu berdasarkan susunan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud. Nah, malaikat Jibril yang memberitahukannya, ini ayat ini letakkan di sini, ayat ini letakkan di sini, ayat ini letakkan di sini, sehingga kemudian sekarang menjadi Al-Quran yang kita kenal itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemungkinan mungkin ada yang bertanya, loh, yang pertama kali surat Al-Alaq 1 sampai 5, tapi Al-Alaq kok di belakang sekali tempatnya, tidak di depan. Nah, jadi karena memang susunan Al-Quran tidak didasarkan pada urutan turunnya, tetapi didasarkan pada urutan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, maka kemudian orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum perempuan adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung beriman. Kemudian yang kedua dari kalangan laki-laki dewasa adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ini
adalah dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau disebut As-Siddiq karena selalu membenarkan Nabi. Apapun yang disampaikan oleh Nabi, langsung beliau membenarkannya. Termasuk ini kaitannya dengan peristiwa Al-Isra Al-Mi'raj yang banyak orang meragukan, tetapi ternyata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ini yang termasuk orang yang tanpa ragu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk beliau yang kemudian pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan laki-laki. Dan banyak juga orang-orang yang masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini orang pertama dan sangat berjasa, sangat berjasa. Banyak orang-orang penting yang kemudian menjadi sahabat-sahabat besar, seperti misalnya Sayyiduna Utsman bin Affan, itu masuk Islam melalui dengan sebab Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini orang luar biasa, sangat mulia, dan beliau memiliki orang yang istimewa, menjadi afdalul auliya, wali yang termulia dari wali-wali zaman sebelum Nabi Muhammad sampai nanti pada hari kiamat. Tidak ada yang melampaui, seorang wali yang melampaui derajat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dari kalangan anak-anak itu adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putra dari paman Nabi, itu dari kalangan mulai kecil itu sudah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dari kalangan budak itu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini awalnya seorang budak, tetapi kemudian dimerdekakan oleh Nabi dan diangkat menjadi anak angkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pernah dikenal dengan istilah Zaid bin Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan masih banyak lagi sebenarnya orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Ini adalah perwakilan-perwakilan, contoh-contoh dari orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali beliau melakukan dakwah itu secara sirriyah, kemudian Rasulullah melakukannya secara jahriyah. Tetapi perlu untuk kita pahami makna sirriyah dan makna jahriyah, jangan sampai disalahpahami. Makna sirriyah di sini artinya bukan berarti Rasulullah itu menyembunyikan dakwahnya. Bukan berarti Rasulullah menyembunyikan dakwahnya karena takut. Bukan karena itu. Tetapi makna dakwah sirriyah artinya berdakwah secara individual. Artinya dakwah secara orang per orang. Itu namanya dakwah sirriyah. Jadi Rasulullah datang kepada si fulan, diajak masuk ke dalam Islam. Datang lagi kepada si fulan, diajak masuk ke dalam Islam. Jadi didatangi orang itu satu persatu, itu namanya dakwah sirriyah. Bukan dakwah secara bersembunyi karena takut, bukan. Tetapi beliau dakwah secara individual, orang per orang. Kemudian beliau melakukan dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah ini maksudnya adalah dakwah secara berkelompok. Ditandai dengan ketika itu beliau mengundang kerabatnya. Jadi kerabatnya diundang seluruhnya. Kemudian diceramai oleh Nabi, diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Sampai terkenal kemudian dengan ada seorang paman Nabi yang bernama Abu Lahab, itu yang menentang dakwah Nabi. Dia mengatakan tabban laka ya Muhammad,
Dia mengatakan, celaka engkau Muhammad, apakah kamu mengumpulkan kami hanya untuk mendengarkan ini darimu? Sudah dikumpulkan oleh Nabi Muhammad, kemudian Abu Lahab ini tidak menerima apa ajakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian turun apa? Turun surat Al-Lahab, Tabbat yada abi lahabi wa tabb, dan seterusnya sampai akhir ayat itu. Yang ini menjadi apa? Nas, menjadi nas Al-Quran tentang celakanya Abu Lahab nanti di akhirat, bahwa Abu Lahab itu akan mendapatkan siksa yang berat di akhirat nanti. Dan ini ada nasnya dalam Al-Quran, Abu Lahab dan istrinya yang disebut sebagai Hammalatul Hatab. Ini apa? Karena istrinya ini sangat jahat sekali, istrinya Abu Lahab ini. Orang yang selalu menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia suka membawa sesuatu yang bisa menyakiti Rasulullah di jalan. Terkadang dia memasang sesuatu untuk mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suami istri dinas dalam Al-Quran akan masuk neraka. Ini kan seburuk-buruknya orang, seburuk-buruknya orang. Bagaimana masuknya ke dalam neraka dia itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Artinya kalau kita mengatakan Abu Lahab laknatullah alaih, itu sudah nggak ada masalah. Karena apa? Bahwa dia itu mal'un itu sudah disebutkan dalam Al-Quran secara langsung. Karena itu kemarin kita sampaikan tidak benar bahwa Abu Lahab itu azabnya dikurangi ketika hari Senin, karena dia memerdekakan Suwaibah yang kemudian menyusui Nabi pada hari kelahiran Nabi. Ketika lahir Nabi Muhammad, Abu Lahab ini gembira karena dia keponakannya lahir. Gembira, saking gembiranya Abu Lahab ini kemudian memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini yang kemudian menyusui Nabi. Tetapi pada perkembangannya, meskipun pada hari kelahirannya itu dia gembira, ternyata Muhammad ini kemudian menjadi seorang nabi yang menentang ajaran Abu Lahab, akidah sesat, syirik yang diajarkan oleh Abu Lahab. Sehingga kemudian Abu Lahab apakah tetap gembira dengan keberadaan Nabi Muhammad? Tidak. Dia memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa azab orang kafir nanti di neraka itu la yukhaffafu anhum. Itu tidak diringankan. Itu dengan nas Al-Quran bahwa azab mereka tidak diringankan. Sementara cerita yang menggambarkan bahwa Abu Lahab diringankan azabnya ketika hari Senin itu berdasarkan mimpi. Tidak berdasarkan Tidak berdasarkan Al-Quran, juga tidak berdasarkan hadis, tetapi berdasarkan mimpi seseorang. Salah satu katanya, ini menurut sebagian riwayat, berdasarkan kisah dari salah seorang sahabat yang bermimpi bahwa Abu Lahab setiap hari Senin diringankan azabnya. Nah, ini dan mimpi bukan hujjah dalam agama, sehingga kita jika isi mimpi itu bertentangan dengan Al-Quran, maka kita tidak bisa menggunakannya. Tetapi bahwa cerita seperti ini beredar di kalangan kita itu benar. Benar dalam pengertian bahwa memang beredar cerita seperti itu. Tetapi itu bertentangan dengan nas Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan wa umruhu qad jawaza sittina, dan umur beliau ketika beliau wafat itu melebihi 60 tahun. Melebihi 60 tahun, yaitu tepatnya 63 tahun. Beliau wafat 63 tahun.
40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, 13 tahun beliau berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, ke Yasrib, Thaibah, dan kemudian beliau berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Setelah itu beliau wafat pada usia 63 tahun. Kemarin kita ceritakan beliau wafat fi hujrati Sayyidah Aisyah, di kamar Sayyidah Aisyah, kemudian beliau dimakamkan di tempat itu. Nah, sekarang setelah ada pelebaran masjid, maka beliau berada di dalam Masjid Nabawi, nah, di bawah Al-Qubbatul Khadra, di dekat Ar-Raudhah, di dekat Ar-Raudhah, karena Raudhah adalah tempat di antara mimbar Nabi, tempat khutbah Nabi di Masjid Nabawi, dan di antara rumah beliau yang sekarang menjadi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau mengalami sakit beberapa hari, beliau sakit dan beliau meminta untuk dirawat di rumah Sayyidah Aisyah, istrinya radhiyallahu anha. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.